Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan motion graphic saya dengan tema bagaimana cara meningkatkan pendidikan di pelosok negeri. Untuk project motion graphic ini, saya menemukan referensi jurnal di Google Scholar dengan judul Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil. Saya membaca jurnal tersebut dengan metode SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, and Review. Tahap pertama yang saya lakukan adalah survei, yaitu mencari jurnal referensi tersebut. Di sini, judul jurnalnya yaitu Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil yang ditulis oleh Safik Maulido, Topik Karmija, dan Vinanda Rahmi dari jurnal Sadewa. Setelah itu, saya mencari apa yang akan menjadi pertanyaan inti dari topik yang akan saya bahas atau yang dikenal dengan question. Pada motion graphic saya, pertanyaan inti tersebut adalah bagaimana cara meningkatkan pendidikan di daerah pelosok negeri. Dari pertanyaan tersebut, saya dapat mencari jawabannya dengan cara membaca jurnal secara keseluruhan atau tahapan read. Jawaban yang saya cari ditemukan pada halaman ke-7 pada poin hasil dan pembahasan di bagian upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pada tahapan recite, saya mencatat ulang apa yang menjadi permasalahan dan jawaban yang saya dapatkan setelah melakukan tahapan read atau baca. Dan terakhir, saya melakukan pemeriksaan ulang atas informasi yang telah saya olah, dan setelah memastikan kelengkapannya, saya lanjut ke tahapan mengemas informasi tersebut untuk dijadikan konten video pendek. Saya mengemas informasi tersebut dengan metode 5W1H atau what, who, where, when, why, dan how. Pertama adalah what. Jadi what ini menanyakan tentang apa permasalahan yang akan saya bahas, yaitu pendidikan di daerah terpencil Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Kemudian ada who atau subjeknya. Di motion graphic saya, subjeknya adalah anak-anak sekolah di daerah terpencil. Kemudian where atau lokasinya. Sudah jelas bahwa di motion graphic saya akan membahas tentang daerah terpencil, sehingga untuk pertanyaan where, jawabannya adalah daerah terpencil di Indonesia. Kemudian when atau kapan. Dari jurnal yang saya baca, akses terhadap teknologi dan sarana yang dibutuhkan oleh pelajar menjadi semakin sulit sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Kemudian ada pertanyaan why atau mengapa. Di pertanyaan why ini akan menjawab apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu disebabkan oleh infrastruktur yang terbatas, keterbatasan SDM, dan keterbatasan akses teknologi. Dan terakhir adalah how atau bagaimana. Pada pertanyaan how ini, saya mencari jawaban bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya ambil, yaitu pendidikan yang tidak berkualitas di daerah pelosok. Setelah mengemas informasi yang saya dapatkan, kemudian saya membuat storyboard dan juga kata kunci untuk aset-aset audio dan visual. Untuk mengumpulkan aset-aset visual, kita dapat mengambilnya dari website-website seperti Unsplash, Freepik, Pixabay, dan juga Pexels. Sedangkan untuk aset audio, kita juga dapat mengambilnya dari Pixabay atau Freesound. Saya memilih aset audio dengan suara yang cocok dan durasi yang pas dengan apa yang ditampilkan pada motion graphic saya. Setelah mengumpulkan aset-aset, kita dapat mengolahnya di aplikasi berbayar seperti After Effects dan Adobe Premiere Pro, dan juga aplikasi gratis seperti DaVinci Resolve. Plugin-plugin seperti Mr. Horse dan Duik Angela juga dapat digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan motion graphic. Selain itu, untuk menambahkan subtitle otomatis, kita dapat menggunakan aplikasi CapCut atau Subtitle Edit dan Feed yang dapat menambahkan teks otomatis dari audio atau suara. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai perencanaan dan pembuatan video motion graphic pendek saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton. Jangan kira semua anak Indonesia itu bisa sekolah dengan mudah, apalagi di pelosok negeri. Kenyataannya, pendidikan di pelosok negeri miris keadaannya. Lantas, bagaimana cara meningkatkan pendidikan di pelosok? Salah satu masalah yang ditemui adalah kurangnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas di pelosok. Lebih lagi, masih terdapat wilayah di Indonesia yang belum memiliki gedung sekolah dan sarana yang layak loh, teman-teman. Solusi lainnya adalah dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi guru-guru di daerah terpencil. Adanya guru-guru yang ahli dalam bidangnya pastinya meningkatkan kualitas pendidikan yang tersalurkan. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal juga merupakan solusi yang dapat diterapkan. Jadi, mari kita pastikan semua anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara karena merekalah masa depan negara. Jangan lupa di subscribe ya.